Akhir-akhir ini banyak pertanyaan yang muncul di sosial media terkait dengan nafkah dan hak anak. Di video kali ini, saya, Yanuar Priyandini, akan mengobrol santai dengan Bapak Dr. Junianto SHMKN selaku Direktur Firma Hukum Junianto. Selamat sore Pak Juni. Selamat sore Din. Ini boleh kita ngobrol santai sebentar aja Pak? Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak. Kalau ada orang yang mengajukan cerai, tapi statusnya ini punya anak Pak, apa bisa diajukan terkait dengan nafkah anak Pak? Untuk perempuan yang punya anak atau istri yang mau mengajukan gugatan cerai itu di pengadilan agama, itu boleh dilakukan dengan dua cara. Bahwa apakah dia mengajukan perceraian dulu tanpa meminta nafkah anak, setelah putus baru bisa mengajukan kembali khusus gugatan nafkah anak. Itu berarti ada dua langkah. Tetapi dalam hukum kita, hukum acara perdata, ya asasnya adalah bagaimana yang sederhana, ya, dan murah. Mestinya bisa saja diajukan bersamaan. Bersamaan maksudnya gugatan perceraian dibarengkan dengan gugatan nafkah anak. Jadi dalam satu gugatan jadi bisa lebih cepat dan juga biaya lebih murah untuk pendaftaran biaya perkaranya. Itu bisa diajukan bersama-sama, tergantung pilihan daripada ibu atau istri itu apakah mau mengajukan gugatan perceraian dulu baru anak atau memang bersama-sama. Prinsipnya pengadilan itu menerima keduanya. Boleh, silahkan, tergantung daripada penggugat sendiri. Begitu. Berarti untuk nafkah anak itu bisa diajukan secara bersamaan atau secara terpisah gitu ya Pak? Ya, nafkah anak bisa bersamaan. Bersamaan itu juga bisa selain nafkah anak, biasanya ada nafkah-nafkah yang lain. Nafkah mut'ah atau kenangan-kenangan terakhir bisa dimintakan. Kemudian idah atau masa idah yaitu selama untuk 3 bulan bisa dimintakan bersama nafkah anak. 3 hal ini bisa dimintakan juga selain hanya nafkah anak. Iya. Baik, terkait nafkah anak itu jangka waktunya berapa, terus jumlahnya berapa, itu ada ketentuannya tidak Pak? Kalau dalam ketentuan tidak ada, karena hakim itu bersifat pasif. Silakan saja permintaan daripada penggugat atau istri untuk mengajukan jumlah nafkah anaknya berapa. Tetapi pada saat dia mengajukan besar atau kecil, apa yang dia dalilkan sebaiknya untuk menguatkan harus ada buktinya. Katakanlah atau meminta jumlah yang besar 10 juta. Apakah mampu atau tidak daripada suaminya atau bapaknya memberikan nafkah, itu hakim akan melihat daripada kemampuan daripada si bapaknya. Sebaiknya dari pihak istri atau ibunya memberikan bukti. Bisa saja, misalkan bukti slip gajinya. Slip gajinya 40 juta, sehingga untuk anak 10 juta adalah ringan. Atau bukti saksi menyampaikan kemampuan terhadap bapaknya. Di samping jumlah yang bebas untuk meminta nafkah anak ini juga diminta tidak hanya sekali, tapi diminta pemberian orang tua, bapak kepada anaknya setiap bulan. Mintalah dalam gugatan nafkah anak, bisa juga bersama dengan gugatan perceraian itu, meminta nafkah anak setiap bulan sekian, sampai usia dewasa atau 21 tahun. Dimintakanlah itu. Tetapi kalau nafkah mut'ah idah itu hanya sekali diberikan pada saat setelah putus, jumlahnya jelas. Itu nanti si suami harus memberikan sejumlah itu. Tapi kalau anak tidak hanya sekali, tapi akan terus berkesinambungan sampai dia mampu atau usia dewasa. Perbedaannya itu. Lalu seandainya setelah ada putusan tersebut, tapi ayahnya tidak memberikan nafkah kepada anak, untuk menuntut hak tersebut kita bisa melakukan upaya seperti apa Pak?
upaya jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap kewajiban daripada bapak atau tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak, maka harus dilaksanakan. Jikalau sudah ada putusan, tetapi dari bapak tidak memberikan nafkah, misalnya 3 bulan, 5 bulan, setelah itu hanya berhenti, dia tidak memberikan nafkah bulanan. Dari ibu atau penggugat bisa memintakan upaya paksa agar mantan suaminya untuk memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan jumlah yang sudah ada dalam putusan pengadilan. Caranya bagaimana? Caranya dari pihak penggugat mengajukan permohonan eksekusi di pengadilan agama tempat dia mengajukan perceraian dan nafkah anak untuk dilaksanakan meminta jumlah kekurangannya agar dibayar oleh bapaknya. Jumlahnya sejumlah kekurangannya, kekurangan yang kewajibannya harus dibayar. Dengan cara eksekusi harta benda dari bapaknya untuk dilelang dan hasilnya diberikan kepada anaknya. Karena putusan pengadilan bisa bersifat memaksa dengan cara dilakukan eksekusi atas nafkah anak yang terhutang atau yang masih harus dibayar oleh bapaknya. Baik, Pak Juni, terima kasih atas ilmunya. Maaf ya Pak mengganggu. Sama-sama Din, tidak menggangguin ini malah kita sharing ilmu ya, Betul. jadi Ngobrol-ngobrol tahu santai ya, tapi bermanfaat ya iya Pak. bermanfaat ya, semoga bermanfaat bagi kita semua bahwa sebuah teori akan bermanfaat apabila dilaksanakan dalam prakteknya. Betul sekali. Betul Oke, sekali. demikian obrolan santai kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam keadilan.